Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Lapi Weekends 23 Spot yang selalu membahas mengenai trading spot mendak. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan edukasi dan juga pemahaman kepada pemain-pemain kripto, khususnya pemain kecil ya. Pemain-pemain kecil yaitu pemain retail maupun holder-holder yang kecil. Mungkin di tingkat investor mereka mempunyai strategi khusus dalam mensikapi situasi kripto di saat ya perang Iran dan Israel. Di saat geopolitik memanas, perang besar-besaran antara Iran dan Israel dan juga melibatkan Amerika Serikat yang membuat situasi panas dari segi ekonomi, politik, dan juga diikuti dengan negara Eropa seperti Rusia maupun Asia dan Cina itu ikut-ikutan ya dalam membela Iran, sehingga perekonomian mengalami gonjang-ganjing. Tentunya komoditi minyak itu yang sangat berdampak negatif ya, mengalami kenaikan harga yang membuat Amerika semakin gonjang-ganjing. Apalagi Selat Hormuz yang ditutup oleh pihak Iran, sehingga membuat pasokan minyak untuk di negara barat akan mengalami kenaikan, sehingga membuat ya negara barat itu panik. Tentunya situasi perang ini teman-teman bukan dalam arti seperti kejadian COVID-19. Banyak juga tentunya trader maupun investor yang khawatir kalau Bitcoin ini akan terjun seperti COVID-19. Menurut hemat saya tidak sampai segitu. Dulu pada saat COVID, terjunnya Bitcoin sampai di harga di bawah 100 juta. Sempat di harga 85 juta dalam bentuk IDR. Artinya penurunan dari Bitcoin itu sampai mencapai di 90%-an di saat COVID-19. Ya, 90%, 70 sampai 90%. Nah, sekarang posisi Bitcoin di harga 2,1 miliar, puncak tertingginya New ATL sekarang di 1,2 miliar, sempat di 1 miliar lebih, artinya penurunan di 50%, dan ini tetap supportnya kuat, bahkan sekarang sudah mulai merangkak di harga 1,2 M lebih. Nah, menurut hemat saya ini masih akan potensi up. Kalau mau jebol ke bawah 1 miliar yang sangat mengerikan atau ke harga 600 juta sepertinya tidak. Makanya tetap optimis. Jadi koin-koin yang mempunyai kolerasi dengan Bitcoin walaupun dia terjun seperti Pepe, Solana, Ethereum itu masih akan bangkit ketika nanti Bitcoin ini yang mengalami kebangkitan. Tentunya pada tahun 2026 ini akan merayap, Bitcoin itu akan naik. Tetap optimis ya, dan tetap kita semangat, jangan putus asa. Memang di saat COVID-19 banyak altcoin yang besar-besar tumbang, scam, tutup, hancur ya, gulung tikar. Nah, tetapi di sini di saat perang ini saya rasa mereka masih bertahan, karena yang bertikai itu hanya di 3 negara, bukan secara keseluruhan 200 negara. Kecuali perang dunia ketiga, itu akan berdampak yang akan lebih signifikan turunnya kripto, tentunya Bitcoin dan altcoin. Sekarang ini bukan perang dunia ketiga, belum terjadi. Ini hanya bertikai antara 3 negara, sedangkan di dunia ini ada 200 negara lebih yang besar, tentunya di Uni Eropa. Dan ini juga ya yang akan saya bahas, bahwa news mengatakan penyerapan Bitcoin itu bahkan dimanfaatkan oleh trader maupun investor dari Timur Tengah maupun Eropa, mengalami penurunan ya, walaupun Amerika banyak menjual untuk biaya perang tentunya, tapi di dunia Timur Tengah ataupun Uni Eropa mereka justru memborong Bitcoin di saat harga anjlok sekarang, merupakan menjadi momentum bagi mereka. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin lebih dalam lagi ya untuk mengetahui tentang kripto masa depan ini dalam 2026 ini akan mempunyai progres yang bagus, bisa nanti mengikuti kelas saya, japri WS saya di 0895 4087 21300. Di situ saya akan berikan simulasi ya, simulasi dan juga prediksi-prediksi untuk kripto di masa akan datang, dan juga signal-signal koin yang akan pumping, dan memanfaatkan situasi di saat posisi DAM sekarang ini merupakan golden moment untuk entry secara bertahap, baik kita untuk di hold jangka panjang maupun jangka pendek, dan juga untuk mencari profit cepat yaitu scalping. Nah, di tengah perang Iran, Bitcoin malah naik ya, tanda era emas berakhir. Emas fisik yang tadinya naik sudah mulai merayap turun.
Nah, jadi jangan terjebak berlomba-lomba beli emas fisik, ujung-ujungnya nanti setelah menimbun emas fisik, dia terjun, ujungnya kerugiannya sangat besar. Tidak ada dalam sejarahnya emas itu akan terus naik, tentu fluktuasi juga sama ya, baik emas digital maupun emas fisik. Begitu juga Bitcoin, tentunya mengalami fluktuasi, bukan dalam arti ya turun akan terus turun emas dan terus akan naik, tidak. Nah, makanya momentum inilah yang akan kita manfaatkan dalam mengambil keputusan baik berinvestasi di emas maupun di kripto. Dari sini yang akan saya ulas dari news ya, pergerakan pasar aset kripto pada perdagangan pekan ini menunjukkan resiliensi yang menarik di tengah eskalasi ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya yang melibatkan Iran. Berbeda dengan pola tradisional, di mana investor biasanya memburu emas fisik saat terjadi krisis, pasar dalam waktu beberapa hari ini melihat adanya pergeseran arus modal di saat harga emas global justru mengalami tekanan turun akibat aksi perang saat ini. Bitcoin berhasil mencatatkan kinerja mingguan yang positif. Hal ini mengindikasikan adanya potensi transisi fungsi Bitcoin sebagai aset safe haven alternatif, terutama bagi pelaku pasar di kawasan regional yang terdampak kinerja pasar kripto pada hari ini. Nah, di sini ya, gerakan harganya kita bisa lihat ya, dari harga Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, Solana, Tron, Dogecoin, Cardano ADA, Bitcoin Cash ya, BCH, dan juga UNUS. Kinerja positif Bitcoin dan Ethereum berdasarkan data perdagangan terkini, Bitcoin BTC diperdagangkan pada level 68.000 US dollar meskipun mencatat koreksi kecil sebesar 0,52% dalam 24 jam terakhir. Bitcoin secara akumulatif masih membukukan penguatan secara sebesar 3% ya, kurang lebih dalam sepekan. Ini dinamika sektor altcoin, Solana dan Leo memimpin. Di sektor altcoin, sentimen pasar terbagi, namun beberapa aset kapitalisasi pasar yang besar menunjukkan daya tahan yang solid. Solana dan BNB menjadi penopang utama dengan kenaikan mingguan masing-masing sebesar 5,67%. Artinya koin-koin atau altcoin yang mempunyai kolerasi dengan Bitcoin itu mereka tetap bertahan, ya, tidak begitu anjlok signifikan saat Bitcoin juga terjun. Nah, Bitcoin juga tetap supportnya tetap kuat, masih di atas 1 miliar dalam bentuk rupiah ya. Nah, ini banyak juga para analis besar ya memprediksikan bahwa next Bitcoin itu akan bisa nanti merayap dan lantas langsung gaspol menuju new ATH dia, ya, ATH baru dia. Nah, tentunya ini menunggu momen-momen yang tepat. Jadi jangan khawatir kalau Bitcoin akan anjlok atau berharap mau serok atau membeli Bitcoin saat dia hancur seperti COVID-19. Saya rasa tidak sampai seperti itu. Saja edukasi informasi yang saya berikan dan semoga bermanfaat. Jangan lupa dibantu share saya, like, share, serta komen dan share dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.